Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ya mabak. Apa kabar anak-anak Ustaz? Ya, Ustaz harapkan juga antum semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Baiklah anak-anak Ustaz. Ini adalah yang pertemuan kita yang keempat ya. Jadi Ustaz harapkan anak-anak Ustaz ini bisa lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran ini. Jadi insyaallah kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita. Tidak lupa juga Ustaz ingatkan kepada antum bahwa sebenarnya hari ini Ustaz ingin mengambil penilaian harian antum ya, berupa tugas tentang kerajinan dengan inspirasi budaya non benda ya. Jadi Ustaz harapkan itu nanti antum tinggal mengumpulkan kepada Ustaz ya, karena tugas-tugas itu sudah 2 pekan juga sudah Ustaz berikan ya kan Ki? Apa tugasnya kemarin Ki? Ada yang sudah buat? Gak ada. Nah ini ya kan, sebenarnya Ustadz sudah bosan mengingatkan kita, tapi memang antum harus diingatkan terus, gak cuman sekali, gak cuman 2 kali, 3 kali pun mungkin tidak cukup ya. Ini Ustadz perhatikan anak-anak Ustadz yang kelas 10 ya, sangat ini sekali ya, sangat kurang sekali belajarnya. Gak tahu Ustadz, mungkin pelajaran lain antum lebih semangat, Allah alam ya. Tapi Ustaz rasakan setelah 4 kali kita bertemu ya, yang seharusnya Ustaz itu sudah mengambil nilai antum, ini tidak ada ya. Jadi kita tuh masuk itu cuman sekedar melepaskan kewajiban saja. Udahlah, Anda jadwalnya masuk, tapi tugas nggak ada. Nah ini harus yang antum rubah. Si Mikola juga yang dulunya Masya Allah dia selalu terdepan dalam mengumpulkan tugas, sekarang dah lalai. Si Mumtaz yang biasanya rajin, harusnya tuh grafiknya naik, jangan turun ya kan. Ini pengaruh apa nih Revan? Ya antum kan nggak ngumpul juga ya. Jangan seperti itu, jangan kita suka menyalahkan, mencari kambing hitam. Berubah. Antum semakin lama nih semakin dewasa, semakin besar, bertambah umur antum, bukan semakin kecil Pan. Kalau orang tumbuh semakin kecil, enggak tumbuh namanya, menciut. Janganlah seperti itu. Kita udah SMA tapi gaya belajar kita tuh kayak anak TK ya, jangan seperti itu. Ini Ustaz mau melanjutkan materi kita yang di bab 2, tapi bab 1 antum belum mengumpulkan tugasnya. Baik, jadi anak-anak Ustaz ya, Ustaz ingatkan kepada antum semua ya, mungkin pelajaran ini nantinya akan membantu antum di kehidupan antum yang akan datang ya. Ini sering Ustaz katakan kepada antum, bahkan antum bisa lihat nih perjalanan hidup orang tua antum yang akhirnya menjadi seorang wirausaha ya kan, padahal dulu sekolahnya ya manajemen keuangan. Ya Ikram, itu buku apa itu? Coba sini Ustaz lihat. Bukunya siapa itu? Coba Ki, sini Ki. Mungkin ini tugas itu ya, prakarya ya, inspirasi budaya non benda ya. Dan antum baca? Udah? Hah? Apalah isinya ini?
Iya. Iya, ini yang Ustaz tanya si iklan. Antum lihatnya aja baru sama kayak Ustaz ini. Isinya belum tahu antum. Yang udah baca sih. Ya silakan, Pak. Hah? Nasihat sama motivasi. Siapa yang nasihatin ini? Hah? Siapa dia ini kira-kira? Ya, iya maksud Ustaz ya. Ustaz ini kita lanjutkan. Ini penting sekali juga ya. Sekarang ini menjadi tren di udah belakangan beberapa tahun ini menjadi tren juga ya. Di wira usaha catat ya, produk teknologi ya, transportasi dan logistik. Transportasi dan logistik ya, dan logistik ya, jadi anak-anak Ustaz ya, kalau wirausaha Ustaz nggak usah jelaskan lagi ya, antum udah tahu ya kan seorang wirausaha, ciri-cirinya, sifat-sifatnya. Apa tuh di pertemuan pertama kita? Sifat-sifat lupa banyak untuk berani. Allah. oh itu Ada apa lagi? Antum kan seorang wirausahawan sih, ya kan? Berani ngambil risiko, percaya diri berani dia buka lapak, durian rezeki. gila Ya kan? beli lah sama ngomong mana Ya. beli lah Masih ada? masih banyak tiap hari masuk Masuk? Masih musim? Itu durian dari mana? Parongin Hah? Parongin Di mana itu? lewat Serigala Oh. Beli satu gratis 3. Ya, insya Allah nanti ya Ki. Ustaz memang suka durian Ki. Ya kan? Tapi Ustaz nunggu antum yang jaga lah. Ada guru, ada guru. apa yang jaga Kalau nggak si Rizky yang jaga buat apa ya kan? Ya kita kan berdagang itu cari yang ini ya kan? karena jaga kasir ya Yang kenal. Oh kasir lebih paten lagi. Ya. Ini ya dari percaya diri, ya kemudian berani ngambil resiko, memiliki jiwa kepemimpinan, ya seperti itu. Jadi kalau kita mau berusaha, kita harus berani lah, jiwa kepemimpinan, ya kan Ki? nah iya lah Tolong Ki ambilkan durian di sini kalang sana, misalnya kan? Jauh Ayo, kali. enak. kalah Kalah. Ini kita coba lah ya kan? Iya. Ya jadi itu ya. Jadi teknologi transportasi ya. Jadi kalau kita lihat ya, transportasi itu apa tuh transportasi? Kita sering dengar ya. Antum dari rumah kemarin pakai transportasi apa? Beca. Ada RX, Jalan. ya kan? Ada yang jalan. Emek Ada yang apa? Lamborghini. beca Nek beca nih yang kayak transportasi. Transportasi itu apa? Ya untuk memindahkan ya. Perpindahan dari satu tempat ke tempat lain ya. Ya kan? Perpindahan orang ataupun barang. Ini bisa jadi usaha kan? Bisa nggak? bisa Sekarang ini lagi apa namanya? Angkot sekarang. angkot ke jalan tak Nah. gojek Ojol sekarang ya. Ini baru. Yang lagi beca pun udah mulai. becol lagi Hah? Beca tuh apa? beca Oh iya. Camai. Ini pun udah mulai tersingkir, ya kan? ya Taksi online kan? Taksi online. oh iya belum jalan Jarang kita ya. Udah enggak lagi ya. Ya. Jadi inilah yang kita alami dulu. Anu pasti ngalami nih. Masa-masanya angkot antum ngalami ya. Transportasi angkot, transportasi beca antum ngalami. dari beca sepeda Maksudnya antum sering menggunakannya? iya lah Beca. beca galon sawit Ya itu juga transportasi ya. Begal ya. Beca galon. Ada aja tuh memang. Kalau yang kayak gini paten lah.
Ya itu kreativitas, nanti yang buat juga. Buat rumah. Becak durian. Ya silakan. Oh nggak tahu sah. Ya. Lanjutnya ngapa? Apa? Sambil. Nah jadi itu ya, jadi itu sistem transportasi. Berarti tidak semalam kan semalam dari kalau bisnis apa ya? Bisnis bohongnya gak enak. Kita jujur. Nah ya, coba sambil kita ini, Nana Ustadz. Minggu depan libur ya? Dari Senin Kamis mulai tasan. Udah badan ya. Udah. Bikin aja. Tinggal banget. Biar kayak Revan. Ya, baik anak Nasat ya, ini coba perhatikan. Sudah, Ikram. Ini bisa ditinggal. Kasihlah, kasih. Iyalah. Punya Ustaz itu kan? Sesuai kelas X 11 Udah cepet nanti. Ya kasih lah kan bukan punya. Perhatikan anak Nasat ya. Jadi transportasi ini adalah untuk memindahkan barang ataupun orang. Ya. Binatang juga. Yang digunakan untuk sebagai transportasi, perhatikan anak Nasat, yang digunakan sebagai transportasi itu jangan dahulu itu perhatikan dulu Rizky, udah masih ganteng kok. Betul lah. Cuma kurang sikit aja. Betul lah. Cuma 2% aja ya. Oke, perhatikan Ustaz, ya. Jadi untuk memindahkan barang ataupun orang ini biasanya dulu menggunakan apa? Ya, manusia lah dulu, belum ada alatnya. Ya, misalnya Pakai pedati. ya, memindahkan dari rumah Rizky ke pinggir jalan, pakai langsung digotongnya kan nih, pakai karung diangkat. Iya. Selain itu bisa pakai apa lagi? Hewan. Ya, pakai hewan. Hewan binatang. Nah, itulah kan. Lu kan enggak sama. Itulah kan. Enggak sama. Udah mulai ya kan. Yang harus Binatang. ya, apalagi Ustaz? Ya inilah dulu ya. Dulu sebagai alat transportasi seperti ini. Sekarang seiring perkembangan zaman itu udah banyak. Teknologi yang digunakan itu sudah banyak ya, anak Ustaz ya. Bisa menggunakan apa? Menggunakan apa? Di sini apa nih? Badannya di sini, kira-kira tadi mana? Puasa? Hah? Puasa apa baru Sabtu? Masih mau gereja. Puasa ganti. Jadi ini ya. Ini yang digunakan awalnya. Memindahkan satu barang dari tempat lain ya, satu tempat ke tempat lain, bisa menggunakan hewan, ada namanya hewan yang dikasih gerobak ya kan? Delman. Ya. Pedati. Iya, itu contohnya. Jadi alat transportasi ini ya, kita juga bisa perhatikan ya. Misalnya ya kayak si Rizky tadi lah. Ternyata kan repot ya, bawa buah yang berduri dipegang itu kan
rasanya penuh resiko ya kan. Pakai sarung tangan ya tetap aja kalau tersandung akhirnya pakai apa? Ya dari rumah ke situ ya ke depan kerja kita pakai beca. Pakai apa namanya tuh? Glidik kan, Zat? Angkong namanya. Angkong itu apa bahasanya? Itu merah. Tinggal sorong. Apa namanya? Rumah Sorong. Iya. Rumah ada satu. Apa namanya? Angkong namanya bahasa Iya, angkong. bahasa sakampungnya ya kan? Iya. Bahasa kotanya apa tuh? Iya, angkong. Angkong sana memang. Bukan. Ini mau lawan aja, Mas. Pesawat. Oke lah angkong lah silakan. Angkong aja ada. Tahu ya itu orang. Iya. Jadi itu pakai itu kan salah satu ya. Salah satu ya perkembangan dari Pakai alung-alung, Mas. along-along itu Untuk kereta. kereta. Jadi ini anak-anak Ustaz perhatikan ya. Jadi perkembangan menuntut manusia itu bisa ya terus memanfaatkan dan memikirkan alat transportasi apa yang tepat, ya kan? Nah, dan ini juga kita perhatikan ya menjadi sebuah peluang usaha yang sangat menjanjikan. Ya, apalagi sekarang ini masa-masa PPKM. Semua jalan ditutup. Enggak semua ya. Cuman kita disuruh mutar-mutar saja. Jauh aja. Jauh ya kan? Nah, Tapi pemerintah masih bodoh. Hah? Pemerintah bodoh. Untuk ikan wisata banyak lagi jalan. Ya memang kan kita sekarang disuruh mutar ya, bukan disuruh nggak boleh keluar. Suruh mutar aja. Jauh juga. Dari sini Hah? Tadi ya? Kajiannya? Disuruh ngapain? Iya. Nggak mau nonton di swab? Gratis tadi kan? Iya gratis, soalnya enggak Swabnya nanti swab bekas. kalau biasa aja. Oh iya? Iya. Kalau anak kita Wajib ya? iya, Dipaksa? iya, dia serama aja. Keluarin. Nah itulah, jadi kan hal itu ya udahlah kalau anak pondok di rumah aja nyan. Bentar lagi mau pulang. Baru pulang. Dari. Iya ya. Supaya nggak belajar dari rumah. Itu dah rahasia umum. Oke, perhatikan anak-anak Ustaz, ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan. Tentunya hal ini kreativitas manusia ya anak-anak Ustaz ya. Kreativitas manusia itu bisa tuh muncul dia karena apa? Karena kondisi keadaan kita. Ya kan? Karena kesulitan, bisa juga. Makanya sering Ustaz ulang-ulang sama antum, buatlah sebuah karya itu yang bisa mengatasi permasalahan. Masalah tadi ngangkat durian berduri-duri. Nah, enggak lah. Apa itu enggak? Ya, orang nggak bisa jalan pakai kursi roda ya kan? Tetap transportasi dia ya kan? Sekarang banyak lagi orang sekarang tinggal berdiri gini aja udah bisa jalan dia. Orang naik tangga ya kan? Nggak perlu lagi melangkah kaki dia. Ya, itu kan termasuk transportasi kan? Iya. Apalagi sekarang antum pergi ke JW Marriott, ya? Berapa lantai itu? Banyak. Gak pernah ya? Banyak. Nggak pernah. Ah. Ini nggak dihitung-hitung berapa lagi. Tanyalah sama si Rizky, ngantar durian. Karena nanti banyak. Ada pesanan ke sana? Ada pesanan ke sana? Jalan aja. Nah, jadi itu ya anak-anak saya. Jadi ada juga kalau kita lihat ya menggunakan perahu, ya, sampan, ya itu juga termasuk salah satu alat transportasi. Kalau kita di zaman dahulu itu di desa-desa menggunakan pedati, ya kan? Iya. Tapi kalau Ustaz rasa kita nggak merasakan ya sistem transportasi seperti ini ya. Mesti jumpa antum. Masih kan? Pedati di mana tuh? Paling di kampung-kampung lah ya masih ya. Transportasi pedati yang sapi, kemudian ada gerobaknya di belakang. Kuburan sekali banyak kan. Enggak. Kuburan ada. Untuk melangsir
Iya. Yang lain itu Pakai sapi. Iya, dulu. Kemudian kalau sekarang tuh apa nih? Pesawat terbang. Beca. Sekarang ada namanya yang lebih canggih ya kan? Iya. Pakai drone ya? Ya kan? Tahu? Ki, antarkan Ki ke rumah sakit Ki, pakai drone dia. Nanti pakai transporter. Kan nyampe lah. Hah? Kan nyampe kan. Nggak nyampe ya? Cuman kalau ya kita kalau drone-drone yang harga ratusan ribu ya nggak bisa lah. Soalnya dari sini ke situ aja. Saya capung. Tapi kalau harganya ratusan juta ya kan? Mana ada drone ratusan ribu? Ada lah. Bulpain dan dari kan. 200 ribu. Ada lah. Ada kalau ditawarin. Nggak usah tawar. Ada ya. Cuman nggak bisa lah, kameranya tuh masih kamera apa ya? 2 megapiksel. Nah, jadi seperti itu. Jadi teknologi-teknologi ini yang sekarang nih berkembang ya anak-anak Ustadz ya. Salah satunya contoh ini perlu ya, kita tuh perlu memikirkan. Misalnya ini transportasi yang kita gunakan untuk membawa barang ataupun alat-alat yang kita gunakan. Pasti kita pikirkan kan agar barang itu tidak rusak. Ya kan Ki? Ya kan? Tidak rusak. Misalnya Ustadz suruh Rizky aja ya kan? Farhan misalnya. Han, belikan telur Pecah. 30 butir. Ya. Serpapan aja. Iya, sepapan ya. Rizky ini ya. Sudah apa ya serpapan? Iya, maksudnya cara kita membawanya biar mudah itu kan termasuk ya. Iya, termasuk kita pengemasannya itu perlu kita perhatikan. Ya. Pakai apa lah kira-kira kalau Ustadz suruh? Farhan, belikan Ustadz dulu telur 30 butir. Dari mana ke mana? Entah ke warung bubur. Cara apa ya? Bagaimana caranya? Telurnya diikat satu-satu gitu. Malah lempar ya. Hah? Bagaimana caranya? Kira-kira. Ikat aja tempat itu apa nih? Biar si Farhan siapa tahu dia punya metode yang lain. Pertama apa yang harus kita pikirkan? Naik kuda ya. Naik kuda. Biar cepat. Masukkan hijau dah. Panik. Mau pecah. Berkumpul lah. Pakai pasir aja bisa tak? Ada yang pakai busa. Temperari dah. Bisa juga. Temperari. Ya. Pakai apa? Biasanya dipegang ya tetap. Pakai jam. Pegang satu tangan gini. Iya. Iya, satu lagi bawa kereta. Iya, tadi. Pandai tuh. Iya. Gampang kali loh. Kan Lepas deket. tangan bisa. Deket ya. Ya. Lepas tangan bisa ini kan? Keretanya ranking kan? Gak bisa kalau Reki. Iya, lepas. Berarti perhatian si Farhan. Karena dia pakai kopling, dia kereta Reki. Iya. Tetap Kan aja. dia nggak pandai. Jadi gini anak-anak ya, kalau kita tuh memiliki suatu usaha tentang transportasi ini, orang itu pelanggan itu, konsumen itu, Repan, dia nggak mau tahu memikirkan kita kayak mana caranya, mau kita jalan kaki, mau kita naik RX, mau naik Vario, Sepeda ya, naik sepeda. Tapi dia ingin apa? Barang yang didapatkan itu, yang diantarkan itu bagus dan cepat sampai. Ya kan? Antum pernah belanja online? Pernah. Pasti dalam pikiran kita nih cepatlah sampai. Barangnya bagus dapatnya, ya kan? Nggak rusak. Ya ongkir mahal itu nggak masalah sama konsumen. Yang jelas cepat dan bagus. Sesuai kota. Iya kan? Iya. Nah, itu harus antum perhatikan sebagai pengusaha muda berbakat. Ustaz lihat statusnya masalahnya. Ada sedikit. Nah, ini contohnya anak-anak saya. Jadi sama seperti kita memindahkan objek ya, pasti kita membutuhkan melibatkan unsur-unsur yang agar objek itu dapat dipindahkan. Misalnya wadahnya, kayak tadi kita mau memindahkan, mau membawa telur itu, pasti kita memikirkan wadahnya. Apa kita wadahnya pakai mangkok misalnya? Bisa. Ya kan? Pakai mangkok bisa, cuman kan keamanan telurnya yang 30 butir ini pasti nggak dijamin. Rupanya masuk lubang naik sepeda motor. Karena ada sarang telur. Nah, itu maksud Ustaz. Berarti apa yang harus kita pikirkan? Kita harus membuat
Kalian nggak ngerti kan? Paham kan Ki? Satu pangkat dapat. Ya, itu termasuk ya unsur-unsur yang melibatkan kita dalam transportasi tadi. Paham ya? Nah, jadi banyak nih, kayak misalnya contohnya ini seperti yang antum bilang tadi, apa begal, becak galon itu kan salah satu solusi. Kenapa? Bagaimana kita bisa membawa galon ini dalam jumlah yang besar? Keranjang. Ya kan? Kalau pakai keranjang, Ada kereta tentu bisanya hanya sedikit. Dua. Bagaimana kalau misalnya antum disuruh bawa galon ini 10 galon? Berarti kan kita memikirkan transportasinya. Naik sepeda motor bisa. 10 kali kan antum bolak-balik. Terus bensin. Kita sama naik mobil. Nah itu yang perlu antum pikirkan. Jadi hal-hal seperti ini anak-anak Ustaz ya, itu perlu juga kreativitas kita. Ya, jangan kita itu cuman sekedar ini ya. Yang penting bisa. Ya kan Mikola, antum kayak di pantai Ustaz ya. Hah? Nah, kan dah Ustaz bilang Rizky hanya berkurang 2% saja dari kegantengannya. Mikola cuma 1% aja. Lebih banyak. Jadi gini kan nggak nampak lagi rambutnya. Asik, makanya kan 2%. Ya dapatan lah. Ya. Kemudian gini, misalnya ada satu contoh lagi anak-anak Ustaz. Nah, ini ada tamu nih di rumah antum. Tamunya 10 orang. Buat susir kan? Banyak-banyak. Buat sirup, gelasnya 10. Emang kejam kali sini. Ya. Ada tamu bukan dikasih minum, diusir. Nah, jadilah kita datang ke tempat dia. Nah, dia Rizky, antarkan minuman ini ke tamu. Apalah yang antum buat? Caranya seperti apa? Enggak, maksudnya membawa. Masaknya itu udah umi antum tinggal bawa aja, gimana? Kayak talam, ya. Bisa ya? Kamu bisa. Iya, itu alatnya, objeknya. Yang digunakan untuk mengantar barang tadi, ya kan? Transportasinya ya si Rizky. Ya kan? Diantar. Ya kan Ki? Oke, sekarang ya anak Ustaz, ini Ustaz antum silakan ya, waktu kita masih ada sekitar 15 menit lagi ya. Bagi anak-anak Ustaz juga yang di rumah, hendaknya antum juga bisa mengisi tugas ini ya. Segera biar Ustaz nggak mau nunggu lama-lama. Hari ini juga yang antum kumpulkan. Siap. Ya. Jadi di sini antum buat kalau ada di buku, antum bisa langsung halaman. Anak ada buku. Ada buku tema ini, Bang Tulis. Ya, jadi yang antum buat itu adalah transportasi jarak dekat ya. Transportasi jarak Dekat. Ya, Berarti angkot termasuk dekat. ya, anak-anak Ustadz yang di rumah lihat di halaman 40 ya. Ya, Bu, kemudian nomor 1, kemudian produknya apa ini? Tapi enggak ada kata halaman beras. 40. Halaman 40. Ustadz bilang berapa tadi? 40. Kemudian karakter produknya. Ya, cepat, waktu antum cuma 15 menit. Ya. Kalau biji. Itu minimal 3. Minimal 3. Kalau 3 nilai antum 30. Asalnya kemudian tujuan kan 50. Ya, setengah. HP-nya 15 gitu kan. Oke, silakan. Saya nanti lah. Antum boleh berpikir Yang punya otak.
Ya. Ustaz jalan dekat, kalau sudah dekat. Bagaimana? Angkot. Ya kayak Kalau misalnya. begitu kayak mana lah? Janganlah kan. Baiklah anak-anak Ustadz, saya cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Ya bagi anak-anak Ustadz yang di rumah, antum boleh kirimkan tugas ini ke WA Ustadz langsung ya. Saya cukupkan. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.